Halo Easy People, kita bertemu lagi dalam acara TLIC Talk dengan dua tamu orang yang ganteng-ganteng ini dan spesial. Selamat datang Pak Moses dan Pak Lexi. Terima kasih atas undangannya. undangannya. Pak Moses itu dari program studi atau program culinary business ya. Kemudian Pak Lexi dari Hotel and program Tourism. Hotel and Tourism, dan mereka di dalam naungan Faculty of Tourism. Ya, pariwisata. Pariwisata. Pak, ini dua sejoli ini selalu cocok ini. Apa Pak yang menjadi keunggulan dan keunikan dari masing-masing ini, baik culinary maupun tourism dan perhotelan? Oke, mungkin dari kuliner dulu ya. Dimana sebenarnya kalau di tempat kami itu di kuliner, kita tuh bukan hanya cuma belajar tentang masak. Mungkin kalau orang ngomong tentang kuliner, namanya cuma tentang masak. Tapi kita mendalami jauh lebih daripada itu. Kita juga mau mempelajari di mana bahwa kuliner itu mencakup tentang gastronomi, tentang local food, yang sebenarnya kalau boleh dibilang di Indonesia cukup banyak. Dan itu yang mungkin perlu dipelajari lebih dalam lagi. Dan itu kita bisa eksplor. Nah, kita juga ingin mengajarkan kepada mahasiswa nantinya supaya mereka care dengan apa yang ada di sekitarnya, bagaimana mengembangkan kuliner yang ada di daerahnya mereka masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa ke arah western, yang mana itu memang sebuah kiblatnya dari dunia kuliner. Itu akan tetap kita ajarkan untuk mereka, jadi mereka tahu standar. Kalau di hospitality and tourism apa Pak Lexi? Nah, kalau memang di Hotel and Tourism kita banyak mengembangkan kepada bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari mengenai konteks leisure. Jadi bagaimana itu konteks akomodasi, khususnya yang sekarang lagi ngetren kan memang adalah hotel ya, yang kelihatan secara masif itu kelihatan itu adalah sebuah bisnis perhotelan ya. Meskipun kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa kayak seperti homestay dan lain sebagainya itu sekarang juga sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya desa-desa wisata yang sekarang lagi dikembangkan oleh Pak Mas Menteri ini ya, Pak Menteri ini. Jadi Pak Menteri Sandiaga Uno juga sedang menggalakkan desa-desa wisata. Nah, dan desa wisata ini pun juga menjadi sebuah cermatan buat di HTB juga untuk pengembangan destinasi. Jadi ini di tourismnya. Jadi kalau tadi kita bicara akomodasi itu di hotelnya, dan kalau kita bicara secara destinasinya itu di tourismnya. Jadi perjalanan wisata dan lain sebagainya. Nah, meskipun di hotel pasti banyak orang juga melihat, loh, di hotel kan ada restoran, ada penyediaan makanan dan minuman. Nah, disinilah keunikan dari HTB yang membedakan dengan teman dari culinary business, di mana kalau di hotel memang tidak memfokuskan kepada tadi yang dikatakan Pak Moses tentang gastronomi dan lain sebagainya. Kita lebih kepada penyediaan makanan yang untuk tamu saja. Jadi memang konteksnya kan kelihatan ya, kalau di hotel kan memang lebih masif untuk breakfast dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke. Kalau saya perhatikan kan sebetulnya keunggulan atau keunikan ini pertama adalah semua dua program ini bergerak di level applied ya, terapan. Betul. Kemudian juga mempelajari hal-hal yang menarik itu dipelajari. Nah, tetapi apakah hanya di level kajian atau mempelajari saja gitu, baik di bidang tourism maupun di bidang culinary, atau mungkin beyond mempelajari gitu? Betul. Itu bagaimana? Nah, kalau di tempat kita memang dari teman-teman mahasiswa ya, semenjak kita berdiri tahun 2011 ya, itu di kuliner bisnis kita mengenal istilah namanya DIO, di mana kita mengajarkan teman-teman mahasiswa juga untuk adalah discovery. Jadi mendiscover kira-kira problem yang terjadi di masyarakat apa sih, dan tentang makanan-makanan tradisional ataupun makanan yang lagi ngetren sekarang. Lalu di mana adalah mengeksplor yang mungkin selama ini orang tahu tetapi tidak begitu banyak dikenal secara luas. Nah, dan lalu berikutnya kita mengobservasi. Nah, dari situ kita mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk melihat bahwa industri makanan itu
kenapa mereka bisa berkembang. Tetapi di sisi yang lain makanan yang sama belum tentu berkembang. Nah, teman-teman mahasiswa di sini kita ajak secara berpikir secara kritis, melihat baik itu tren, pangsa pasar, dan juga kira-kira peluangnya di masa mendatang seperti apa di dalam dunia kuliner. Bukan hanya cuma sekedar makanan, tetapi juga pastry bakery, termasuk juga minuman. Dan hal seperti itu yang kita juga mau berikan kepada mahasiswa supaya mereka itu ke depannya pada saat mereka terjun ke dunia real, mereka membuka bisnis mereka sendiri, mereka sudah tahu nih kira-kira trennya mau dimasukin yang mana. Apakah mereka mau main di dunia yang masif, ataukah mereka mau main yang niche market, seperti itu. Berarti bukan sekedar mempelajari kan kalau gitu, tapi ada dua tadi ya, dia mengeksplorasi potensi untuk dikembangkan dan dia sendiri di-challenge untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Betul. Berdasarkan potensi yang ditemukan begitu ya. Betul. Dan pastinya di dalam melakukan DEO itu tidak serta-merta hanya apa yang dilihat oleh mata mereka, Pak. Jadi ini memang ada basis keilmuan yang mereka perlu pelajari. Jadi tidak ini yang membedakan pariwisata di tempat kita ya, Pak Moses ya, dengan tempat-tempat lain, di mana kita memang mempelajarinya dan mengajarkan kepada mahasiswa bahwa teori-teorinya itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya bukan vocation lah, setengahnya kita bukan pure vocation, tapi kita mempelajari teorinya, manajerialnya dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa tidak short run, jadi ini long run. Jadi mereka akhirnya apa yang mereka pahami ini di dalam kondisi-kondisi yang akan datang, yang perubahannya sekarang ya boleh dikatakan bukan dalam jangka waktu yang panjang-panjang ya. Sekarang itu begitu setelah pandemi ini kan kita menyadari bahwa perubahan itu ternyata perubahannya itu sangat rapid. Nah, ketika rapid ini mahasiswa bisa melakukan penyesuaian itu karena mereka tahu, oh ini ilmunya seperti ini loh. Basisnya itu seperti ini. Jadi ketika mereka melakukan observasi itu tidak serta-merta hanya cuman satu ini aja kondisi gitu. Nah, ini saya katakan Pak Lexi, ini tantangan terbesar sebenarnya dalam pandemi kan di aspek pariwisata, baik dari tourismnya, hospitality maupun dari aspek kulinerinya kan. Itu challenge-nya sangat besar itu. Ini mempengaruhi tentang perubahan kurikulum nggak? Dari teman-teman secara perubahan secara mendasar mungkin secara ilmunya sih mungkin tidak ya. Ya Pak, karena ilmu dari hotel maupun pariwisata dan juga saya yakin mungkin di kulineri pun juga tidak jauh berbeda. Jadi secara basis keilmuannya kita tetap sama. Namun karena kondisi pandemi ini kita semua sadar, akhirnya di semua aspek termasuk khususnya di dunia hotel and tourism ya Pak ya, itu adalah bahwa teknologi ini akhirnya the biggest part. Jadi sehingga teknologi setelah itu sosial media dan lain sebagainya ini menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan ternyata. Kita akhirnya realize bahwa ternyata yang dulu mungkin cuman mengenal teknologi itu cuman sampai di UTE ya. Jadi kita cuman booking dan lain sebagainya, booking tiket, booking hotel dan lain sebagainya. Ternyata bukan sampai di situ. Ternyata kita dulu tidak pernah menyangka bahwa kita ini ternyata bisa hotel itu tanpa reception. Jadi orang datang langsung masuk, online booking semuanya juga bisa di check in, online check in juga langsung masuk ke kamar, sudah nggak perlu ketemu sama reception lagi. Dan check out pun juga demikian. Nah itu juga merubah pola paradigma industrinya, Pak Zunu. Itu pertama. Kalau yang di pariwisata juga demikian. Akhirnya di pariwisata pun juga dulu nggak pernah ada yang memikirkan tentang virtual tour, Pak. Virtual tour orang ngomong ya kalau mau jalan-jalan ya ke tempatnya. Di sini kok harus lihat film dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu menjadi sebuah keniscayaan. Sekarang akhirnya orang juga mau berangkat ke satu tempat lihat
virtual tour-nya kayak apa dulu deh. Kalau Iya, memang itu menarik, destinasinya saya baru pergi. iya. Daripada kayak beli kucing dalam karung sampai di sana, loh kok kayak gini ya kan? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah cermatan yang akhirnya di kurikulum yang baru ini kami mempersiapkan mahasiswa untuk menggunakan, lebih bijak untuk menggunakan dan mengoptimalisasi penggunaan teknologi, Pak. Oke. Itu ada di salah satu mata kuliah kami yang memang khusus kepada itu. Berarti mau tidak mau perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi mungkin beberapa aspek, bukan di fundamental knowledge-nya ya, Betul. tetapi applied knowledge-nya ini yang sangat mempengaruhi. Betul. Dan kalau begitu tidak bisa hanya mengandalkan sains tentang tourism saja gitu kan. Iya. Tadi sains tentang teknologinya, Iya. tentang aspek-aspek yang lain itu yang harus diakomodasikan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kulineri ini? Ini kan dulu pada waktu pandemi ini orang sangat takut ya untuk makan, sehingga berpengaruh sekali pada bisnis kuliner gitu. Nah, kalau di kuliner sebenarnya ada suatu ilmu yang seringkali diajarkan. Kita mengenal istilahnya sanitation and hygiene. Ya, dimana mungkin untuk beberapa orang, terutama kalau yang di industri di industri kuliner, mereka itu terkadang ada yang menerapkan, ada yang enggak. Dengan kondisi pandemi ini, otomatis sanitation and hygiene itu sudah menjadi sebuah keharusan. Itu yang pertama, karena untuk mendapatkan kepercayaan untuk tetap bisa survive di dunia kuliner. Dan yang kedua, selain hanya sanitasi dan hygiene, kita teman-teman mahasiswa kita ajak untuk melihat kondisi real di lapangan sekarang, bahwa ternyata orang-orang ini masih butuh makan walaupun kondisi pandemi. Hanya saja bagaimana teman-teman mahasiswa kita ajak untuk melihat peluang. Orang-orang ini butuh makan, bukan lagi cuma sekedar butuh makan, tetapi butuh makan yang sehat. Nah, dari butuh makanan yang sehat ini otomatis dari mata kuliah kita ajarkan bagaimana tentang nutrisi. Jadi bukan hanya cuma sekedar membuat masakan, katakanlah membuat nasi goreng ataupun membuat rawon yang ya seperti biasanya, tetapi bagaimana kandungan nutrisi yang dihasilkan, terutama dari menu-menu yang anti mainstream yang tadi saya sebutkan, nasi goreng dan rawon itu juga bisa memberikan nilai tambah dari setiap bisnis yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa nantinya, terlepas dari teknologi juga akhirnya kan. Oke, ini nilai tambah menarik ya untuk diketahui oleh UC people. Nah, ini kan cara berpikir sebagai pengajar, sebagai sebagai kurikulum designer yang sangat menyerap dinamika-dinamika di luar prodi itu sendiri, di luar program itu. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara berpikir bapak-bapak ini itu bisa tertular ke cara berpikirnya mahasiswa, supaya mahasiswa juga responsif, mahasiswa juga adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada di luar itu. Bagaimana strateginya ini? Gitu. Kalau di level dosennya tadi sudah sangat jelas ya. Wah, ada gini langsung direspon, ada begini langsung diadaptasikan gitu. Pastinya kita akan para tim dosen ya pastinya ya Pak ya, itu akan kita perlengkapi untuk bisa mendeliver apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kurikulum ini sendiri. Untuk tadi yang menyatakan bahwa bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, setelah itu lebih menekankan kepada keamanan, safety dan hygiene tadi itu kepada para pengajar kami untuk bisa mendeliverkan ini kepada mahasiswa. Yang selama ini kita sudah pernah lakukan dan mungkin kita pernah uji coba itu adalah di dalam perkuliahan kami pun juga sudah menggunakan LMS-nya yang yang Universitas Putra sudah miliki, yaitu Learning Management System, yang mana mahasiswa sudah dapat tidak perlu lagi bawa tugas dan lain sebagainya dalam printed matter ya. Jadi karena sekarang submit ya juga lewat di LMS-nya kita. Nah, sudah cukup sampai di situ. Nah, itu konteks yang pertama. Terus yang konteks yang berikutnya, dengan kondisi-kondisi sekarang kita menggunakan teknologi ini pun juga kita bisa enak kan melihat, oh ternyata
ada hal-hal lain yang misalkan kita bicara tentang menggunakan sosial media ternyata kita bisa widen lagi ya, kita bisa gunakan untuk presentasi dan lain sebagainya untuk mendapatkan audiens yang lebih luas lagi. Nah, dalam konteks yang seperti ini pastinya para pengajar, tim pengajar itu akan mendeliverkan ini kepada mahasiswa untuk supaya mahasiswa realize, oh ternyata ini loh, seperti ini kondisinya, seperti itu sih. Oke. Kalau di kulineri bagaimana Pak proses ini? Kalau di kulineri kita selain mengajak teman-teman mahasiswa untuk belajar tentang itu di nutrisi, sanitasi dan hygiene, kita mengajak teman-teman mahasiswa juga di mana sebenarnya banyak peluang ya, karena bahan-bahan makanan yang belum 100% diolah. Nah, kita mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian juga, di mana itu hasil dari contoh katakanlah seperti ada beberapa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman alumni, di mana mungkin kita tahu semua tentang buah durian. Nah, kulit dalam bagian kulit durian itu sebenarnya masih mempunyai nilai gizi, yang mana itu sebenarnya kita bisa olah lagi untuk menjadi tepung, lalu juga cangkang telur. Nah, hal-hal seperti ini kita juga mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa berpikir lebih bahwa ternyata banyak sekali bahan-bahan yang masih kita bisa pakai dan kita bisa explore. Dan itu mempunyai nilai gizi, otomatis dengan berbagai macam percobaan untuk menemukan sebuah bahan pengganti pangan yang baru. Nah, supaya teman-teman mahasiswa ini tidak hanya cuma sekedar memproduksi makanan dan yang tidak kepakai ini langsung dibuang begitu aja, tapi kita bisa benar-benar memanfaatkan, dan kita juga mencoba mengajarkan yang namanya adalah zero waste di dalam proses pembuatan makanan. Dan oleh karena itu kita ajarkan secara bertahap, mulai dari semester 1 sampai dengan mereka di semester 6. Harapannya mereka nanti akan terbiasa dengan pada saat mereka memproses sebuah bahan makanan sampai itu menjadi makanan yang jadi. Saya pada waktu mendengar ini kan saya membayangkan begini, saya sebagai seorang mahasiswa, saya nggak bisa lagi kalau kuliah di tourism dan juga di kulineri, nggak bisa lagi seperti saya dulu kuliah, duduk mendengarkan dosen, diam, kemudian mengingat kembali, besok tes tinggal kerjakan tes, itu nggak bisa lagi. Tapi challenge terbesar sebetulnya saya harus mempunyai ide-ide segar, gitu ya, untuk diwujudkan ke dalam suatu bentuk-bentuk baik strategi baru maupun suatu produk baru gitu ya, nah, atau service baru atau produk-produk kuliner yang baru. Nah, saya ingin tanya sebetulnya, ini sulit nggak sih buat mahasiswa untuk, kan ini perubahan perilaku belajar yang menurut saya cukup tidak semuanya mudah untuk mengubah perilaku seperti ini. Kalau dibilang sulit, ya pasti ada challenge-nya ya. Kalau saya tidak mengatakan saya tidak percaya sesuatu itu sulit, tetapi kan ini challenge ya. Ketika pandemi datang ya itu juga challenge buat kita semua. Jangankan muridnya, mahasiswanya, pendidiknya pun juga ikut deg-degan ya. Kita ini nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, Pak. Sebenarnya tapi setelah kita jalani ternyata ya kita survive dan kita enjoy dengan hal itu. Nah, dalam posisi yang seperti itu saya rasa sih mahasiswa dan khususnya mahasiswa yang sudah post milenial ini ya dan lain sebagainya ini, saya rasa sih mereka untuk mengadopsi hal-hal yang kaitannya dengan teknologi ini saya rasa mereka tidak terlalu kesulitan. Namun memang bagaimana untuk membuat mereka aware. Nah, ini awareness ini kan terkait dengan wawasan ya Pak ya. Nah, wawasan inilah yang memang perlu di dalam konteks-konteks mata kuliah pembelajaran itu kita perbanyak praktek mereka untuk tadi di EO-nya itu, jadi mereka bisa melihat, mereka bisa mengobserv, mereka mengevaluate dan lain sebagainya. Itu yang kita banyakkan untuk mereka melakukan, mempraktekkan sehingga mereka instingnya itu muncul. Jadi ketika ada something seperti ini, I have to do this. Ada something seperti ini, I have to do this. Seperti itu. Responsif gitu. Okay. Dan kalau membahas tadi yang disampaikan dengan Pak Sul tadi, apakah menjadi sebuah kesulitan? Apakah itu menjadi sebuah tantangan? Saya percaya bahwa setiap generasi itu mempunyai tantangannya tersendiri.
Dibandingkan kalau dari zaman saya dulu berkuliah, Pak Alex, Pak Sunu pada saat itu pasti berbeda. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya juga membuat kita belajar. Artinya kita sebagai pengajar sendiri kita juga belajar bahwa ternyata pendekatan agar mereka juga bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Sistem pengajaran yang kolaboratif bersama dengan mahasiswa itu menjadi suatu bagian yang penting. Jadi kita tidak bisa lagi mengajarkan dengan satu arah, sistem satu arah, dicekokin gitu tuh nggak bisa. Tetapi bagaimana kita juga memberikan kepada mahasiswa ruang untuk mereka bisa bereksplorasi bersama dengan rekan-rekannya, mereka bisa berkolaborasi dengan dosennya, agar setiap keilmuan di era digital 4.0 kita mau cari buku, kita mau cari jurnal, kita tinggal ketik itu di internet, semua keluar. Tugas kita adalah mengarahkan. Tugas kita adalah membimbing mana yang bisa diserap, mana yang enggak. Karena apabila kita tidak terbiasa seperti itu, otomatis teman-teman mahasiswa nggak tahu mana yang akan dipakai. Nah, kalau boleh dibilang itu salah satu tantangannya. Apalagi kalau di dunia kuliner yang begitu banyak, apalagi kalau sudah ngomong tentang internet, teman-teman mahasiswa tinggal scroll itu handphone, mereka lihat di segala media sosial, oh ini tampilan makanannya bagus, katakanlah juga yang nge-hype 3-4 tahun terakhir di mana teman mahasiswa itu kalau lihat yang namanya membuat kopi, tinggal goyangkan tangan jadi angsa, goyangkan tangan jadi hati, tetapi pada saat digoyangkan tangan jadi hancur. Ya itu tantangan. Dan oleh karena itu bagaimana ternyata dunia internet itu kita harus arahkan kepada teman-teman mahasiswa. Kita bersistem kolaborasi dan memang tidak begitu mudah untuk menyampaikan secara langsung dan pendekatan personal pun itu juga tetap diperlukan karena sistem komunikasinya berbeda. Oke, UC People, sehingga sebetulnya fokus dari dua program ini adalah ingin mengajak Anda semua untuk eksplorasi dan mengeksekusi hasil-hasil potensi yang sudah Anda tentukan atau Anda identifikasi. Ini suatu program yang sangat menarik untuk men-challenge Anda semua. Apakah Anda menjadi seorang konsumen di bidang kuliner atau pariwisata, hospitality, ataukah Anda menjadi seorang produsen di dua bidang ini? Nah, silakan Anda tentukan. Kalau Anda ingin menjadi seorang produsen dengan inovasi-inovasi baru, dengan menghasilkan value-value baru, silakan Anda bergabung dengan culinary business maupun dengan hotel and tourism. Saya Dwi Sunu dari Teaching Learning Innovation Center. Salam entrepreneur.